sudah mandi apa belum? Kita harus menjaga kebersihan kita. Karena Allah itu sangat menyayangi hambanya ya, bersih. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman kita. Apalagi saat ini sedang marak-maraknya wabah penyakit, maka kita dianjurkan untuk selalu membersihkan diri, yaitu dengan mencuci tangan dan menyempurnakan wudhu kita. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nah, sekarang antum kan sudah kelas 4 nih. Pada kelas 4 ini, hifzul Al-Quran kita adalah menghafal juz 1 atau surat Al-Baqarah. Ya, surat apa Malimah? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Nah, sebelum kita melanjutkan menghafal surat Al-Baqarah, ada baiknya kita mengulang atau kita memurojaah ayat-ayat yang terlebih dahulu yang sudah kita hafal. Kita melanjutkan memurojaah surah At-Takwir ayat 21 sampai 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muta'in samma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Wa ma tasha'una illa ay yasha' Allah. Illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Hari ini melanjutkan menghafal surat Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sekali lagi. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Shadaqallahul azim. Antum ulangi sebanyak 3 kali sampai hafal. Seperti yang sudah Mu'allimah terangkan sebelumnya, bahwa hukum bacaan seperti gunnah adalah berdengung secara bahasa. Cara membacanya keluar dari rongga hidung kita atau khayshum. Hurufnya adalah nun bertasydid dan mim bertasydid. Kalau antum menemukan huruf nun atau mim yang bertasydid dalam Al-Quran, seperti contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 25 ini, yaitu anna dan janna itu adalah hukum bacaannya gunnah, ditahan sekitar 2 atau 3 harokat. Pada pertemuan sebelumnya, Mu'allimah sudah menjelaskan tentang bagaimana proses mendengar, bagaimana frekuensi bunyi, bagaimana telinga kita bisa menangkap suara atau bunyi dari luar. Nah, sekarang Mu'allimah lanjutkan bagaimana cara kita merawat telinga dan gangguan-gangguan apa saja yang ada di telinga kita, pada telinga kita ketika kita tidak mau membersihkannya, atau ketika kita tidak membersihkan telinga kita atau tidak merawatnya. Kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita indera pendengar, yaitu telinga. Dengan telinga kita bisa mendengar suara orang lain, suara ibu kita, suara ayah kita, suara kakak kita, suara adik kita, dan suara-suara lainnya. Nah, bagaimana Mu'allimah gangguan pada telinga itu? Telinga merupakan bagian yang sangat penting dalam tubuh kita, dan ada kemungkinan terdapat gangguan pada telinga kita sehingga dapat mengganggu pendengaran dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Nah, anak-anak Mu'allimah semua tahu nggak bahwa fungsi utama, selain sebagai alat fungsi utama untuk mendengar, telinga itu juga memiliki fungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, alat keseimbangan tubuh maksudnya apa Mu'allimah? Nanti kita bahas ya. Perilaku hidup tidak sehat dalam merawat telinga akan mempengaruhi kerja telinga. Contoh, kebiasaan buruk yang dapat mempengaruhi kinerja telinga adalah membersihkan telinga dengan cotton bud dengan cara yang salah, mendengar musik terlalu keras, memasukkan barang-barang kotor ke telinga, dan lain-lain sebagainya. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut dapat menimbulkan gangguan pada telinga. Apa aja gangguannya? Nah, yang pertama, gangguan yang dapat terjadi pada telinga kita, tersumbatnya telinga oleh kotoran. Nah, kotoran dan minyak yang dihasilkan kelenjar pada telinga menggumpal dan mengering sehingga telinga kita tersumbat oleh kotoran. Nah,
Yang kedua, vertigo. Vertigo ini maksudnya ada gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangan terasa berputar. Nah, itu dia tadi ya, bahwa telinga itu adalah salah satunya adalah fungsi keseimbangan tubuh. Jadi kalau seandainya kita tidak merawat telinga kita dengan baik, maka akan terjadi vertigo atau gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangan terasa berputar. Yang ketiga adalah tuli. Antum tahu tuli kan? Adanya kerusakan yang terjadi pada saraf pendengaran karena kita tidak menjaga dan tidak merawat telinga kita. Nah, agar telinga kita tidak mengalami gangguan, kita perlu menjaga dan merawatnya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah ketika antum berwudu, antum menyapu telinga dengan air, mencuci telinga dengan air. Nah, mungkin di situ adalah salah satu cara membersihkan telinga. Dengan berwudu, kita menjadi bersih. Dengan menjaga wudu, misalnya ketika antum mau tidur. Kalau antum mau tidur, antum berwudu dulu kan. Antum cuci tangan, wajah, kaki, telinga, kumur-kumur dan lain-lain. Nah, sekarang Mu'allimah mau tanya, antum kalau mau tidur berwudu kan? Nah, usahakan berwudu ya nak. Karena berwudu itu tidak hanya ketika kita akan sholat saja, tapi ketika baca Al-Quran, ketika kita mau tidur, boleh ya ketika kita akan melakukan hal-hal ibadah lainnya, kita boleh berwudu terlebih dahulu. Jadi wudu itu nggak harus ketika mau sholat aja. Oke, yang ketiga, yang kedua, bagaimana cara menjaga dan merawat telinga? Kalau antum mendengarkan musik atau mendengarkan sesuatu yang agak keras, volumenya bisa dikecilkan. Yang ketiga, jaga telinga kita dalam kondisi kering. Jangan terlalu lama dibiarkan lembab karena kuman-kuman bisa nempel di situ. Kalau lembab, kuman-kuman itu suka tempat yang lembab. Kalau telinga kita lembab, maka dia akan cepat hinggap di telinga kita. Berikutnya, kita bersihkan telinga dengan cara yang benar. Nah, bagaimana cara membersihkan telinga dengan cara yang benar? Tadi itu dia berwudu. Nah, disapu telinga kayak berwudu enak ya. Terus yang terakhir, kita bisa periksa ke dokter ketika merasa ada gangguan pada telinga kita. Namanya THT, dokter THT. Bisa mungkin jadi antum ke dokter THT sekali 6 bulan untuk periksakan telinga antum, atau bisa jadi sekali berapa bulan ya. Nanti komunikasikan dengan orang tua antum kapan mau ke dokter THT untuk periksa telinga. Oke, mungkin sampai di situ dulu penjelasan dari Mu'allimah. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum